Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah karena dengan sampai hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat ya, termasuk nikmat sehat maupun nikmat-nikmat yang lainnya. Di hari ini, di hari Senin, tanggal 21 November, kita akan melakukan kuliah terkait pengantar bisnis dan manajemen. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pemasaran dan perilaku konsumen. Tapi sebelum itu, kita akan mulai perkuliahan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua terkait dengan ujian tengah semester kemarin yang alhamdulillah saya lihat hasilnya sangat memuaskan ya, rata-rata nilainya tinggi ya. Mudah-mudahan teman-teman hasil yang kemarin itu adalah parameter dari teman-teman semua ketika mengikuti materi yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ke materi kita hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar gimana dan apa sih sebenarnya pemasaran dan perilaku konsumen itu ya. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui pemasaran itu yang menurut teman-teman ketahui itu seperti apa ya. Apakah hanya menjual dan membeli saja ataukah yang lainnya? Mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan apa itu pemasaran. Ada yang mau menjelaskan apa itu pemasaran, teman-teman semua? Apa saya tunjuk? Oke, silakan Mas Hanifah ya. Apa itu pemasaran? Monggo Mas. Saya perempuan. Oh iya, afwan, maaf. Ya Mbak, silakan Mbak. Ya. Mohon maaf. Pemasaran itu bagaimana cara kita dalam memasarkan produk tersebut, baik dengan memberikan penawaran menarik seperti diskon atau spesifikasi tentang produk sehingga para konsumen atau calon konsumen tersebut dapat mengira-ngira atau dapat memahami bagaimana barang tersebut sebelum mereka membelinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Yang lainnya? Oke, pemasaran itu sebenarnya ya tadi Mbak Hanifah sudah menjelaskan ya adalah suatu proses ya. Proses di mana baik itu individu maupun organisasi melakukan yang namanya dari mulai penciptaan suatu produk sampai dengan proses produk itu terjual, ya. Mungkin yang lainnya memahaminya, oh pemasaran jual nih, penjualan sebenarnya enggak. Jadi seorang pemasaran itu adalah orang-orang yang nanti kaitannya memang sudah menciptakan suatu produk, kemudian menentukan harganya, gitu ya, kemudian melakukan suatu pendistribusian, gitu ya, sampai dengan melakukan promosi dan penjualan produk tersebut, ya.
Nah, itu adalah pemasaran ya, yang mungkin teman-teman rasakan sekarang. Teman-teman ini merupakan orang-orang yang memang nantinya akan membeli suatu produk atau produk barang atau jasa ya. Nah, di pemasaran ini teman-teman seringkali kalau yang sekarang adalah eh, melakukan pembelian yang memang nggak terasa ya. Contohnya ketika teman-teman melihat suatu produk, oh produk ini sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu ya, tapi akhirnya terbeli. Nah itu banyak sekali yang dilakukan oleh, yang tentunya saja proses ini bisa dilakukan dari atau melalui beberapa macam, misalnya melalui e-commerce ya, seperti teman-teman ketahui, contohnya aja eh, Shopee gitu ya, eh, Tokopedia dan lain-lain. Itu adalah pemasaran ya. Nah, kalau kita lihat menurut dari American Marketing Association, mereka mendefinisikan pemasaran dari mulai proses perencanaan ya. Jadi seperti tadi merencanakan planning ya, planning sampai dengan proses pelaksanaan ya. Di planning ini biasanya menyiapkan beberapa konsep ya, kayak konsep penetapan harga gitu ya, promosi, pendistribusian ya, dari mulai menciptakan suatu produk, kemudian adanya pertukaran sehingga eh, produk, barang dan jasa yang disiapkan itu bisa memenuhi sasaran baik itu perorangan maupun organisasi. Itu menurut American Marketing Association ya. Asosiasi marketing di Amerika maksudnya seperti itu. Nah, target marketnya siapa? Target marketnya adalah kita semua gitu ya. Yang tentunya nanti ditentukan berdasarkan misalnya saja geografinya, demografinya, usianya gitu ya. Mungkin mereka mempunyai produk atau jasa yang memang sudah menentukan targetnya adalah apa gitu ya. Nah, itu memang perlu disasar oleh seorang eh, marketing atau seorang sales ya, yang perlu ditetapkan terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman lihat contohnya kayak produk haus gitu ya, produk minum gitu ya, produk yang lainnya yang sejenis, itu jarang sekali teman-teman perhatikan orang-orang tua yang membeli. Ya. Kenapa? Sangat jarang karena di minuman tersebut kan cita rasanya cita rasa yang manis-manis gitu ya, manis-manis yang tentunya saja kalau yang sudah berusia itu dipastikan mereka takut kayak eh, tidak boleh kena tidak boleh minum yang manis-manis gitu ya, atau yang memang kalau teman-teman pernah perhatikan tuh ketika ada percobaan tentang kadar gula gitu ya di dalam suatu minuman itu cukup besar ya, cukup tinggi ya, yang nanti berakibat kepada kesehatan ya orang tua misalnya. Tapi kalau kita perhatikan justru yang beli adalah anak-anak muda, anak-anak ABG gitu ya. Jarang yang orang-orang tua. Nah, itu maksudnya target market eh, yang dibuat oleh jenis-jenis minuman ya, yang teman-teman bisa lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Oke, itu contohnya. Jadi kebayang ya teman-teman apa itu pemasaran. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwasanya itu tidak hanya jualan aja, tapi dari mulai perencanaan sampai proses penjualan produknya. Bahkan bisa nanti sampai kepuasan dari pelanggan ya, repeat buying dan seterusnya yang perlu nanti dievaluasi. Nah, itu sampai segitunya ya teman-teman terkait dengan pemasaran atau marketing. Nilai dan manfaat ketika kita perlu menyiapkan suatu produk, yaitu perlu dipersiapkan adalah manfaat produk dengan biaya yang ada. Kemudian manfaat produk tentunya ini harus bernilai tinggi ya.
usahakan jauh lebih besar daripada biayanya. Kenapa? Karena kalau cost-nya lebih tinggi daripada nilainya, maka tekor kita gitu ya. Makanya biayanya harus lebih rendah dibandingkan manfaat atau nilai yang ada di situ. Dan tidak hanya terlihat pada fungsi produknya saja, tapi juga adanya kepuasan emosional ya. Nah, contohnya saja ketika Nurul Fikri membuat suatu unit bisnis namanya Nurul Fikri Komputer. Ya, pada saat suatu produk ditawarkan gitu ya teman-teman semua ke perusahaan misalnya, dan perusahaan itu menggunakan jasa Nurul Fikri Komputer, ketika proses pembelajaran terjadi itu ada suatu ikatan emosional ya. Tentunya saja ini merupakan salah satu pemicu untuk dilakukannya suatu repeat buying, pembelian secara berulang ya. Baik itu dari sisi pelayanannya gitu ya. Dan tentunya saja ini juga pastinya peserta akan membandingkan antara suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Ya, contohnya ini pelayanannya bagus, produknya bagus, gitu ya, gurunya bagus dan lain-lain. Yang otomatis itu adalah merupakan nilai jual dari perusahaan tersebut. Ya, dan itu merupakan salah satu dampaknya nanti akan terjadinya pembelian secara berulang. Gitu ya. Contohnya lagi, misalnya saja antar minuman gitu ya, antara minuman haus, kemudian minuman minum gitu ya, dahaga dan lain-lain ya. Itu ketika kita lihat, oh ternyata kenapa kok haus lebih tinggi nih harganya? Oh ternyata dari sisi kualitasnya uh, enak nih produknya, nggak pakai buatan semua, gulanya gula benar misalnya. Oh yang satu gulanya gula buatan misalnya. Nah, itu eh, salah satu yang bisa nanti mengikat dari konsumen. Oh saya pakainya yang A nih atau yang haus nih, kenapa? Ya ini nggak bikin batuk, packagingnya bagus misalnya kayak gitu ya teman-teman. Atau oh kalau karena saya eh, mepet ya udah deh apa namanya rasa manisnya, manis buatan nggak apa-apa gitu ya. Itu ada ya, tergantung dari nanti segmentasi pasarnya juga gitu ya. Nah ini teman-teman nilai dan manfaat dari produk yang akan dihasilkan. Sedangkan mungkin teman-teman pernah memperhatikan ada beberapa jenis kegunaan ya, baik itu dari sisi berdasarkan kegunaan waktunya ya. Contohnya aja ada suatu produk-produk yang memang dimunculkan pada saat event-event tertentu ya. Contohnya saja Lebaran misalnya. Mungkin teman-teman melihat, oh Lebaran nih, Lebaran berarti produk-produk yang muncul, misalnya aja ada hiasan, misalnya kartu Lebaran tuh kan pada saat Lebaran gitu ya. Oh ada lagi muncul nih parcel ya, parcel. Nah itu pada saat Lebaran itu lebih klasik misalnya, atau sesuai dengan eh, bentuk-bentuknya masjid dan lain-lain. Nah itu berdasarkan kegunaan waktu ya. Jadi ada 4 jenis kegunaan, diantaranya kegunaan waktu. Yang kedua adalah kegunaan tempat. Nah ini lebih kepada toko-toko yang memang dibuat unik ya sifatnya. Ya tentunya saja ini juga sama berdasarkan event. Misalnya Lebaran berarti bentuknya Lebaran. Terus kemudian musik-musiknya musik-musik Lebaran gitu ya. Agama agak lebih ke menonjolkan agama gitu ya. Kemudian juga ada kegunaan dari yang lainnya. Misalnya aja suatu perusahaan menghiasinya di saat-saat event-event yang tadi ya. Eh, ini kegunaan berdasarkan kepemilikan ya yang ketiga ini. Di sini lebih kepada pembentukan ornamen-ornamen ya, lebih kepada menghiasi dengan ornamen-ornamen yang kaitannya nanti ke keagamaan. Bahkan juga ada kegunaan berdasarkan bentuk ya. Mungkin teman-teman lihat suatu produk mungkin
kalau dibuat hanya misalnya kayu, kayu misalnya kan bisa fungsinya banyak ya. Misalnya salah satunya adalah misalnya untuk talenan motong eh, bahan-bahan rumah tangga ya, misalnya bawang ya, kemudian tomat dan lain-lain ya. Kalau itu dibuat misalnya, oh saya mau bikin produk talenan misalnya pakai kayu, yang tadinya hanya kayu bentuknya seperti itu, terus kemudian dirubah menjadi bentuk yang bagus, atau menciptakan bentuk-bentuk yang lain, patung lah atau yang lainnya ya, yang tentunya saja ini membentuk yang tadinya bentuknya biasa saja jadi lebih bernilai. Nah, itu kegunaan-kegunaan yang memang dirasakan oleh eh, pencipta produk ya supaya menghasilkan nilai yang lebih. Nah, di sini juga ada barang-barang yang memang dirasa menjadikan nilai lebih ya. Contohnya adalah barang konsumsi ya. Barang konsumsi ini lebih kepada produk-produk yang dibeli oleh konsumen untuk pengguna pribadi. Contohnya aja misalnya minyak wangi ya, minyak wangi itu tentunya saja digunakan oleh konsumen untuk kebutuhan mereka pribadi gitu ya. Kemudian obat-obatan maupun kendaraan. Ada orang yang memang lebih kepada sesuatu hal yang memang hobinya gitu ya. Oh, contohnya misalnya kendaraan mobil. Oh, saya nggak mau buatan Cina misalnya. Saya maunya buatan Jepang ya gitu ya. Itu seperti itu. Atau minyak wangi saya nggak mau buatan Arab misalnya. Oh, saya mau buatan Eropa misalnya, wanginya gitu ya. Dan itu. Atau obat pusing saya nggak pakai obat-obat yang lain, pakainya cukup dengan bodrek misalnya kayak gitu ya. Ada juga yang namanya barang industri. Ini lebih kepada eh, suatu barang-barang yang memang dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Contohnya gini, ketika suatu industri, misalnya industri kendaraan mobil, mobil kan nggak langsung semuanya ada gitu ya. Nah, perintilannya seperti kayak pintu itu sebenarnya ada suatu produk atau ada suatu perusahaan yang khusus membuat pintu mobil gitu ya. Ada perusahaan yang khusus untuk jok mobil gitu ya. Jadi nanti ketika mau dirakit itu mereka di perusahaan Astra misalnya itu tinggal mengambil dari perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil itu gitu ya, disatukan gitu ya. Ini dulu saya pernah apa namanya kunjungan ke industri kecil di daerah Klaten gitu ya. Nah, industri baja. Nah, mereka ternyata Astra itu tidak mengerjakan semuanya gitu ya, seperti tadi saya gambarkan, tapi mengkaryakan ya perusahaan-perusahaan kecil ya diantaranya di daerah Klaten itu. Mereka membuat kayak piringan ya, kemudian membuat semacam eh, jok mobilnya yang bentuknya adalah yang lebih ke baja ya waktu di Klaten itu. Kemudian ada juga jasa. Jasa ini lebih kepada produk-produk yang tidak berwujud ya. Seperti teman-teman misalnya keahlian ya. Keahlian tuh suatu jasa yang memang tidak berwujud. Ya ketika misalnya oh saya pengen buat suatu database itu adalah keahlian ya yang teman-teman harus bisa untuk mengerjakan misalnya seperti itu. Kemudian ada juga aktivitas yang memang dirasa ada di perusahaan-perusahaan asuransi misalnya. Gimana cara kita bernegosiasi gitu ya. Kemudian melakukan penawaran, nah itu termasuk juga jasa ya. Dan lain-lain. Itu adalah barang, jasa, dan gagasan. Kemudian ada juga pemasaran tidak hanya eh, apa namanya diistilahkan adalah pemasaran yang sifatnya pendek gitu ya,
tapi juga ada yang namanya pemasaran relasional. Ini lebih kepada hubungan yang terus-menerus ya dengan pelanggannya dan pemasoknya. Contohnya saja ketika kalau teman-teman pernah lihat tuh ada seorang marketing misalnya, marketing yang menawarkan eh, obat-obatan ya, obat ke suatu perusahaan. Itu sampai menunggu berjam-jam setelah praktek mereka tungguin gitu ya. Kenapa? Karena mereka ingin terus berlanjut ya dan punya hubungan dengan dokter ya. Biasanya kalau dokter menawarkan suatu obat itu biasanya kaitannya ke obat-obatan yang memang ditawarkan oleh sales tersebut. Contohnya lagi misalnya aja terkait dengan penawaran insentif misalnya. Oh, kalau berhasil menjual sekian dapat insentif misalnya. Nah, ini juga untuk eh, hubungan antara customer dengan produsen ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya kalau di Nurul Fikri juga ISP juga sama. Kita untuk ISP ini kita evaluasi per 2 tahun. Wah, kalau memang ada hubungan dengan kita kan mereka support ya kegiatan-kegiatan kita juga. Seperti itu. Untuk pemasaran relasional. Nah, lingkungan pemasaran tuh banyak teman-teman dari lingkungan politik ya, kemudian lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, kemudian lingkungan ekonomi, dan lain-lain. Nah, untuk lingkungan hukum dan politik, ini contohnya adalah mulai bergesernya penggunaan ponsel ya, yang dulu mungkin di luar kendaraan sekarang sudah ada di dalam ponsel di dalam mobil gitu ya. Kemudian sosial dan budaya, contohnya gaya hidup sehat ya. Nah, mulai bergeser juga eh, dari gaya hidup yang awalnya nggak sehat gitu ya, mulai ke gaya hidup yang sehat. Contohnya adalah dengan orang selektif untuk melakukan eh, asupan makanan ya, yang tadinya semuanya dimakan, sekarang misalnya saja hanya daun-daunan saja, kemudian untuk nasi hanya dibatasi dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan teknologi, ini lebih kepada teknologi yang digunakan. Dulu waktu saya kecil itu ya masih menggunakan TV cembung gitu ya. Kemudian beralih ke flat, kemudian juga yang awalnya menggunakan CD, kemudian DVD, sekarang sudah mulai juga beralih gitu ya. Yang tadinya pakai antena yang bukan digital, sekarang lebih ke digital ya. Nah, begitu juga kuliah nih, sudah mulai juga kemarin mungkin sebelumnya pandemi online semua gitu ya. Kemudian sekarang adalah ada dua, ada yang online, ada yang offline. Ya bisa jadi nanti kedepannya adalah eh, offline semua gitu ya. Kuliah datang ke kampus atau ke STT Terpadu Nurul Fikri, misalnya seperti itu. Jadi akan mulai sedikit-sedikit untuk dihapus ya yang online. Tapi itu yang sifatnya mungkin kuliah-kuliah yang eh, bukan MKDU ya, bukan mata kuliah dasar ya atau yang umum ya, tapi yang sulit-sulit datang ke kampus. Kenapa? Karena biar mudah untuk menjelaskannya gitu ya. Kemudian ada juga lingkungan ekonomi. Ini lebih kepada siklus bisnis ya, dari mulai inflasi, suku bunga, resesi ya. Jadi eh, sudah ada gembar-gembornya ya teman-teman bahwa tahun 2023 katanya resesi ya. Kita lihat. Nah, kita juga sambil melihat perkembangan gitu ya. Bahkan kemarin infonya juga ada beberapa perusahaan startup yang mulai mengurangkan karyawannya ya. Tapi itu nggak semua ya. Bisa jadi karena proses di persaingan di luar sana kan cukup besar ya,
Contohnya adanya bakar duit gitu ya, bakar duit di awal supaya bisa mengambil customer lebih banyak gitu ya. Tapi kebablasan yang menyebabkan sekarang kolaps misalnya atau mengurangkan karyawannya atau hal-hal lain manajemen dan lain-lain. Nah, ada juga yang namanya lingkungan persaingan. Nah, di sini ada produk namanya produk substitusi, produk merek maupun persaingan internasional. Kalau substitusi maksudnya adalah produk pengganti ya teman-teman. Contohnya eh, dia produknya sejenis ya, produk sejenis cuma karena ada nomor duanya makanya kita ambil nomor duanya. Contohnya kalau teman-teman pakai sabun misalnya, oh pakainya yang pertama, oh ternyata sabun A, misal A B ya, A-nya mahal, kita bisa ganti dengan yang B misalnya, dengan eh, kualitas sama cuma harga yang agak berbeda, gitu kan banyak ya. Lux cuma gift misalnya, sama-sama sabun cuma memang produk sama cuma kualitasnya berbeda gitu ya, harganya berbeda gitu ya. Nah, itu adalah produk substitusi ya. Kemudian ada, kalau di sini saya contohkan juga ada obat-obatan gitu ya. Obat yang paten sama yang generik misalnya. Kemudian ada juga produk merek. Ini lebih kepada produk-produk yang serupa tapi lebih kepada merek. Misalnya jasa audit ya. Audit itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau mau yang mahal berarti memang auditnya memang benar-benar eh, dari luar yang memang lebih detail ya. Ada juga yang audit yang tidak terlalu detail gitu ya. Nah, itu lebih kepada eh, pengguna sebenarnya. Kemudian persaingan internasional ini lebih kepada produk-produk domestik. Ya, misalnya aja penerbangan Swiss Air ya yang melahirkan suatu aliansi ya. Misalnya dengan Lion Air dan lain-lain. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan eh, yang ada di pemasaran ya. Dan ini juga menyangkut juga faktor-faktor luar yang mempengaruhi program-program pemasaran. Ya, yang tentunya saja ada suatu ancaman dan juga ada suatu kesempatan. Nah, kemudian untuk melakukan hal-hal yang tadi perlu adanya suatu manajer pemasaran ya, manajer pemasaran. Ini biasanya manajer pemasaran bertanggung jawab ya terhadap dari mulai perencanaan, kemudian proses pelaksanaan ya, kegiatan bauran pemasaran ya. Bauran pemasaran itu maksudnya yang 4P teman-teman ya. Yang produk, price, ya place, promosi itu misalnya seperti itu. Nah, di sini manajer pemasaran juga harus merencanakan suatu strategi yang lebih rinci dan terfokus ya untuk mengarahkan yang 4P tadi ya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, di sini teman-teman tentunya saja ketika sudah melakukan promosi perlu ada suatu evaluasi. Evaluasi, kemudian keinginan konsumen seperti apa gitu ya. Dengan melakukan suatu penyebaran kuesioner misalnya seperti itu ya. Jadi ketahuan nih, oh keinginan konsumen seperti apa. Oh pengennya misalnya untuk yang remaja bentuk bentuk packagingnya berbeda, gitu ya. Oh bentuk apa namanya, bentuk isinya juga berbeda, wanginya berbeda misalnya dan lain-lain. Nah itu kita bisa ketahui dengan cara memberikan kuesioner atau kita juga bisa menggunakan suatu perusahaan yang memang khusus untuk melakukan suatu eh, pengolahan kuesioner tersebut teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat ada
perusahaan yang memang khusus untuk mencari informasi seperti itu, ya. Tujuannya supaya perusahaan juga nggak repot untuk menentukan apa sih keinginan dari konsumen. Nah, maka bisa menggunakan perusahaan tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, ada 4P atau 4 komponen dasar ya. Produk itu adalah biasanya untuk barang atau jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Apa sih kebutuhan dari konsumen gitu ya? Jadi itu yang perlu dicari tahu ya. Kalau teman-teman merasakan atau ingin melakukan suatu eh, penjualan produk misalnya gitu ya. Terus ada juga diferensiasi produk ya, seperti yang beberapa pertemuan yang sebelumnya itu ya, saya pernah cerita juga tentang diferensiasi produk. Artinya kelebihan atau keistimewaan produk yang ditawarkan ya, yang ditawarkan oleh kita kepada konsumen. Ya, tentunya saja ini mencerminkan citra produk yang berbeda. Ya, contohnya kalau di STT NF apa yang berbeda dengan kampus lain gitu ya. Nah, misalnya saja, oh dosen-dosennya masih muda gitu ya. Kemudian yang terlihat di luar adalah, oh lulusan Nurul Fikri adalah orang-orang yang memang kualitasnya lebih baik gitu. Oh ternyata di materi-materinya kekinian. Oh ternyata eh, ekstrakurikuler di kita gitu atau di kelas itu hanya 20 orang gitu ya dan lain-lain. Itu contohnya diferensiasi produk. Kemudian penetapan harga, ini biasanya harga itu akan menyesuaikan ya. Misalnya saja perhitungan-perhitungan ketika kita menciptakan suatu produk itu kan pasti dihitung. Oh materinya A, B, C, D. Oh pengajarnya A, B, C, D. Hitungannya dalam satu semester pengeluarannya sekian, makanya dikeluarkan harganya sekian, misalnya kayak gitu. Nah itu tentunya saja perlu ditetapkan harga berdasarkan output yang atau pengeluaran yang disertakan. Yang tadi saya jelaskan adalah biayanya paling tidak harus bisa di cover ya, bisa di cover. Kenapa? Kalau enggak ya tekor gitu ya, rugi gitu. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui tentang penetapan harga. Jika menawarkan suatu produk, misalkan harganya memang masuk logika ya gitu ya. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal, sedang misalnya. Kalaupun ingin melakukan promosi gitu ya, juga dibatasi gitu ya. Nah, tidak seperti mungkin kayak yang tadi saya cerita juga, bakar duit gitu ya. Murah semua gitu ya. Itu kan dia murah, kenapa? Karena bisa jadi harganya sudah disubsidi oleh mereka sendiri gitu. Harga separuh, ternyata separuh lagi sudah di cover gitu ya. Kemudian distribusi ya, distribusi di sini maksudnya melakukan penyebaran produk ya ke outlet atau ke toko-toko itu eh, terhadap barang yang akan dijual ya. Distribusi ini juga menyangkut tentang harga juga teman-teman ya. Ketika menjual misalnya katakanlah di Jawa misalnya Pulau Jawa dengan Pulau Papua bisa jadi yang di Pulau Papua lebih mahal. Kenapa? Karena distribusi ke sana lebih mahal, lebih jauh gitu ya. Makanya harga yang ditawarkan bisa jadi lebih mahal gitu ya. Nah, itu 4P dari komponen-komponen yang pemasaran ya teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan.
Oke, itu adalah form Google Form. Silahkan di absen sambil saya jelaskan. Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oke, untuk komunikasi yang dilakukan, yang kita lakukan kepada konsumen, ini merupakan bentuk mengenai produk kita yang sampai kepada si customer, ya. Penyampaiannya banyak hal ya, banyak yang dilakukan ya. Bisa dengan cara melakukan iklan, ya. Melakukan iklan itu biasanya merupakan komunikasi yang dilakukan atau digunakan untuk produk-produk yang memang membutuhkan toolsnya. Contohnya kayak di iklan TV misalnya, gitu ya. Kemudian iklan di TikTok ya, sekarang juga sudah mulai penjualan via TikTok ya. Dan tentunya saja produk-produk yang ditawarkan juga harus ada suatu pelayanan yang memang memberikan kepercayaan ya. Contohnya kalau di TikTok itu kalau saya lihat ada jual sepatu gitu ya teman-teman, sepatu, kemudian laptop ya. Dan kalau saya bandingkan dengan produk atau saya laptop yang dijual secara online juga melalui Tokped misalnya itu lebih murah gitu ya. Cuma memang tingkat kepercayaannya masih belum benar-benar ya. Kenapa? Karena antara yang diiklankan takutnya itu berbeda dengan uh, bentuk realnya gitu teman-teman. Cuma sudah mulai bergeser memang nih penjualan ya. Jam tangan bahkan ya, jam tangan gitu ya. Nah, itu contohnya iklan dengan menggunakan peralatan ya, teknologi. Contohnya tadi melalui TikTok, Tokped, Shopee gitu ya. Kemudian juga Facebook ya, udah mulai bergeser. Yang tadinya di TV doang gitu ya, YouTube juga ngiklanin, ada yang ngiklanin juga di situ gitu ya. Kemudian ada juga penjualan langsung, ini lebih kepada penawaran secara langsung kepada customer. Contohnya kita nawarin ke temen nih, saya punya laptop nih, harga sekian, mau nggak gitu ya. Penjualan secara langsung. Nah, kalau promosi penjualan ini biasanya dilakukan dengan bujukan-bujukan ya. Contohnya ketika teman-teman ke Alfamart atau Indomaret gitu ya, kemudian mereka menawarkan langsung, mau ini ada barang-barang promosi misalnya yang bisa dibeli secara murah gitu ya. Nah, itu adalah promosi penjualan yang dilakukan eh, pihak Indomaret atau Alfamart gitu ya. Dan lain-lain ya, caranya banyak ya. Oke, itu kemudian target pemasaran ya. Target pemasaran ini lebih kepada penentuan ya terhadap segmen pasarnya nantinya ya. Segmen pasar itu adalah proses pembagian pasar ke dalam kategori jenis pelanggan. Contohnya tadi usia sekian sampai sekian gitu ya. Laki-laki, perempuan gitu ya dan lain-lain. Ada juga segmen tadi ya, segmen pasar tadi itu bisa ditentukan berdasarkan beberapa hal ya. Berdasarkan geografisnya, berdasarkan demografisnya ya, kemudian psikografisnya ya, maksudnya gaya hidup gitu ya. Kemudian variabel perilaku ya. Ada ya variabel perilaku ini maksudnya adalah orang kalau olahraga ya harus pakai baju olahraga gitu ya, sepatu olahraga gitu ya.
Ada juga di suatu kota misalnya, oh olahraga, ya udah pakai bajunya kemeja misalnya, sepatunya sepatu bukan olahraga itu ada ya. Tapi ada suatu negara yang memang katakanlah yang mengkhususkan ke situ ya. Ya kalau olahraga ya pakainya olahraga gitu ya. Kalau mau tidur pakainya piyama gitu ya, ada ya. Kalau ada juga yang enggak biasa juga nggak apa-apa bisa tidur gitu ya. Nah, itu mengidentifikasi segmen pasar ya, macam-macam. Nah, kalau geografis itu lebih kepada daerah gitu ya. Kalau demografi lebih kepada umur, etnik, suku, agama, dan lain-lain ya, kelas sosial termasuk. Nah, ini target pemasaran dan segmentasi pasar. Nah, teman-teman, ketika melakukan suatu pemasaran perlu adanya suatu riset pemasaran ya. Jadi ini lebih pada studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, serta bagaimana mencari cara-cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini untuk riset pemasaran ini itu lebih kepada perusahaan-perusahaan yang ingin tetap siklusnya adalah melakukan suatu inovasi ya. Ya, bisa jadi suatu produk bisa dinyatakan bahwa dia adalah jenuh, ada titik jenuh ya. Misalnya yang awalnya mungkin pada saat pertama-tama dia naik ya, naik tapi lama-lama konsumen merasa jenuh ya. Nah, perlu adanya suatu riset pasar ini supaya untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen, kebutuhannya apa gitu. Oh, perlu adanya rasa yang lain misalnya. Oh, perlu packagingnya lebih menarik misalnya. Atau bentuk-bentuk yang lain yang dirasa memang itu akan membuat perusahaan tersebut melakukan suatu inovasi. Nah, itu perlu sekali adanya riset pemasaran. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, proses riset gimana? Ya biasanya eh, di sini perlu adanya mempelajari situasi akhir. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan dan apa yang dilakukan. Ya. Nah, setelah itu perlu adanya metode riset. Ya, dengan melihat keefektifan dan biaya. Oh, efektif nggak ya nih kalau kita meriset tentang yang ini? Mengenai biaya gimana? Biayanya apakah masuk nanti ketika kita melakukan ini misalnya? Oh, ternyata pada saat kita hitung-hitung produk yang kita tawarkan ternyata lebih mahal gitu ya. Sementara segmennya itu anak-anak muda yang harganya mungkin bisa jadi segmennya adalah harga-harga yang tidak terlalu mahal tapi rasa atau kualitasnya lebih baik misalnya. Coba cari data-data sekundernya ya melalui bisa melihat riset yang sebelumnya gitu ya atau mencoba untuk random sampel mencari mengacak ya sampel-sampel eh, customer yang dirasa memang perlu kita tahu. Jadi nggak misalnya ada 100 nggak harus 100-nya kita cari gitu ya. Tapi bisa jadi kita cari sampel-sampelnya ya. Bisa jadi separohnya atau seperempatnya. Gitu ya. Setelah didapat ya data-data tersebut dianalisa ya. Dan dianalisa itu menjadi suatu bentuk informasi yang tentunya saja akan diolah ya. Diolah gitu ya. Bisa menggunakan metode-metode yang banyak digunakan ya. Misalnya dengan TAM misalnya ya, teknologi analisis ya, dicek, oh ternyata ini ternyata cukup membuat customer merasa puas misalnya. Oh ini berarti perlu menggunakan skala Likert misalnya atau lainnya. Itu tergantung nanti gimana kita bisa menganalisa data tersebut. Terus yang terakhir yaitu mempersiapkan laporan. Nah laporan ini yang nanti perlu diberikan kepada perusahaan tersebut ya. Termasuk dengan metode yang akan digunakan dan riset pada studi yang ingin dilakukan. Tujuannya ini akan memecahkan masalah ya
dan jika sesuai maka akan membuat rekomendasi tindakan yang terbaik oleh perusahaan tersebut. Oh ternyata nih sudah dilakukan ini hasilnya ini Pak misalnya. Oh hasilnya ini berarti kita perlu menyusun tim untuk melakukan itu, melakukan tindak lanjut terhadap data yang sudah didapat gitu ya, melalui riset pasar tadi. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang perlu diproses untuk perusahaan yang memang ingin perusahaan itu eksis ya, tidak puas dengan yang sekarang ya. Teman-teman coba perhatikan juga ya di perusahaan-perusahaan misalnya katakanlah contohnya Haus misalnya. Itu sudah mulai melakukan itu saya lihat ya, dari mulai hanya minuman aja, kemudian ada es krimnya aja, es krim itu udah ada es krim, kemudian ada juga roti ya udah mulai diversifikasi produk ya, produknya jadi banyak, tidak fokus kepada satu saja gitu ya, tapi ternyata mulai, nah tujuannya supaya ada backup, oh ternyata minuman udah pada bosen nih, pindah ke kue ataupun es krim misalnya. Yang tentunya saja ini tidak terlalu jauh ya teman-teman, tidak terlalu jauh terhadap produk pertama yang dibuat gitu ya. Kayak di STT, dulu STT pendidikannya formal ya, mulai formal misalnya SIT, kemudian bimbel non formal gitu ya. Non formal terus tambah lagi oh ternyata ada yang NF komputer non formal, terus tambah lagi STT NF yang formal. Artinya ya lingkupnya adalah lingkup pendidikan ya, core-nya gitu ya. Nah, tadi terkait dengan riset tadi itu ada beberapa hal yang nanti teman-teman juga akan mencoba ya ketika nanti melakukan suatu atau pembuatan skripsi ya. Ya, itu ada beberapa metode, ini diantaranya ya, yaitu dengan observasi, melakukan pengawasan dan pencatatan perilaku konsumennya. Kemudian dengan survei, menyebarkan survei, yaitu dengan kuesioner atau wawancara langsung, isi kuesioner atau kita wawancara langsung gitu ya. Terus kemudian ada juga pembahasan secara berkelompok, jadi membuat kelompok-kelompok nanti dibahas gitu ya tentang suatu metode. Kemudian membandingkan tanggapan individu yang satu dengan yang lain. Dibandingkan, oh ternyata tanggapan yang individu yang A pengennya seperti ini, oh tanggapan yang individu yang B seperti ini. Nah itu dibandingkan. Nah itu metode-metode riset yang memang selalu atau biasa dilakukan ya teman-teman semua. Nah di sini kita juga berusaha untuk melakukan pemahaman ya terhadap perilaku konsumen. Ini maksudnya adalah suatu studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengkonsumsi sebagai produk. Contohnya kalau teman-teman perhatikan juga, kenapa seseorang membeli suatu produk, itu pengaruhnya bisa jadi karena psikologi, ya, bisa juga karena pribadi, terus ada juga sosial, ada juga pengaruh budaya, cara hidup, ya. Contohnya kenapa sih aku belinya iPhone? Ya bisa jadi karena gaya hidupnya gitu ya. Gaya hidupnya, stylenya, status ekonominya ya. Oh kenapa sih eh si A misalnya hanya pakai apa namanya motor jadul misalnya, motor tua. Oh karena bisa jadi karena eh, ada omongan dari pimpinannya gitu ya, dari temannya gitu ya, atau lainnya ya. Itu tergantung dari pengaruh yang dilakukan ya oleh konsumen tersebut. Itu pengaruh-pengaruh ada psikologi, pribadi, sosial, budaya, cara hidup ya, budaya cara hidupnya ya, dan lain-lain ya. Oh kenapa Raffi Ahmad misalnya kok apa namanya Ferrari mobil yang dipilih ya karena bisa jadi gaya hidupnya, kemudian
budaya cara hidup kelompoknya, karena kelompoknya misalnya aja borju semua ya, atau sosialitas semua gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga ya, karena lingkungannya adalah lingkungan orang-orang dengan ekonomi yang tinggi misalnya. Nah, ini sangat mempengaruhi juga ya ketika orang ingin melihat perilaku konsumennya. Nah, proses pembelian konsumen itu ada beberapa, ada kesadaran akan kebutuhan, artinya kesadaran, oh saya memang butuh laptop, berarti saya harus membeli laptop gitu. Saya butuh laptop tapi nggak beli laptop tuh agak agak sulit ya, karena kebutuhannya harus dilandaskan pada kesadaran ya. Ya, kemudian konsumen juga harus mencari informasi ya. Teman-teman ketika membeli suatu produk pasti mencari informasi. Contohnya laptop misalnya. Oh, kebutuhannya apa? Oh, spek misalnya. Speknya harus tinggi atau bisa mengcover untuk membuat sistem gitu ya. Kemudian kondisinya harus baru gitu ya. Kalau second banyak masalahnya, bukan banyak masalahnya, artinya ada ya, memang kalau lagi jelek ada yang kurang-kurang gitu lah ya. Kemudian ketika membeli perlu adanya evaluasi. Oh, saya beli produk ini ternyata ada kelemahan. Itu kan berarti evaluasi. Akhirnya setelah ada kesadaran kebutuhan, kemudian nyari informasi, perlu di-compare maksudnya, kemudian cari speknya, terus kemudian diputuskan untuk membeli. Oh, saya benar-benar butuh. Kemudian saya udah melakukan compare, kemudian saya coba evaluasi kalau memang produk yang pernah dibeli juga gitu, perlu ada evaluasi gitu ya. Dan nanti diputuskan. Nah, setelah itu ada pasca pembelian. Ketika produk udah dibeli, oh iya ini ternyata komputer atau laptop yang saya pakai di atas rata-rata, atau oh ternyata bisa mengcover kebutuhan kuliah saya misalnya kayak gitu ya teman-teman. Berarti itu mengevaluasi produk atau barang yang telah dibeli. Nah, ini adalah proses pembelian konsumen. Nah, untuk pasar organisasi itu ada 3 jenis ya, yaitu pasar industri. Ini lebih kepada organisasi perusahaan yang membeli barang-barang yang merubah menjadi produk lain ya. Contohnya di sini produk-produk yang misalnya saja produk ada dari industri kecil, misalnya mungkin membeli suatu produk kacanya, terus ada lagi membeli logamnya yang nanti akan dibuatkan semacam jam dinding misalnya, atau kendaraan mobil yang tadi saya ceritain itu masuk ke dalam kategori pasar industri. Terus ada juga pasar pedagang perantara, ini lebih kepada suatu produk dibeli kemudian dijual lagi ya. Contohnya adalah pembelian perahu-perahu yang sudah bermasalah kemudian diperbaiki ya, kemudian dijual lagi. Saya juga pernah lihat kemarin ada ibu-ibu ya, ibu-ibu pengusaha yang menjual yang membeli semacam apa namanya, tempat minyak itu ya, yang model tangki besar itu direparasi sama dia, akhirnya dijual kepada orang-orang yang ingin membuat eh, pom bensin gitu ya. Nah, itu masuk kategori pedagang perantara karena dia sebagai perantara, perbaiki sendiri kemudian dijual. Kemudian ada juga pasar pemerintah dan institusi. Ini lebih kepada pasar organisasi yang terdiri dari pembeli barang dan jasa non pemerintah seperti rumah sakit, tempat ibadah, museum, badan amal. Ini lebih kepada non profit ya teman-teman semua. Nah, bauran internasional ini contohnya adalah produk-produk yang dijual secara internasional ya, dan tentunya saja penetapan harganya akan berbeda. Contohnya ketika teman-teman membeli Apple gitu ya, laptop,
Itu Apple itu menyesuaikan daya listrik dari masing-masing negara, ya. Bisa jadi ketika Apple beli di Amerika sama di Indonesia beda dayanya gitu ya. Kenapa? Karena di sana mungkin lebih rendah daya listriknya dibandingkan di sini. Atau juga bisa contohnya aja eh, harga terhadap produk McD misalnya ya. Di Cina misalnya harganya lebih murah dibandingkan Indonesia. Kenapa? Karena eh, ada isian dari apa namanya burgernya misalnya itu yang membedakan gitu ya. Jadi harga lebih rendah ya. Kemudian juga ada promosi-promosi internasional yang mungkin dilakukan di suatu negara tidak sama dengan negara lain. Contohnya untuk yang mobil Lamborghini, mungkin di Amerika eh, tidak terlalu sering untuk promosi. Kenapa? Dianggap buruk gitu ya. Promosi mobil mobil dengan harga mahal gitu ya. Justru promosinya atau iklannya itu lebih sedikit ya. Nah, itu bauran pemasaran internasional ya. Nah, kalau bisnis kecil seperti yang kemarin saya jelaskan juga terkait dengan produk-produk atau toko kecil tersebut ya, itu tidak eh, perlu adanya suatu bauran pemasaran juga ya. Contohnya dalam penetapan harga gitu ya, kemudian penyiapan produk, display produk gitu ya, sehingga di sini customer merasa bahwasanya untuk eh, barang yang dipasarkan atau yang mau dibelinya juga harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Dan di situ juga perlu adanya suatu pelayanan yang cepat ya, atau respon cepat, fast respon ya. Contohnya adalah Everest System Insurance ya. Ini menjual produk PC. Nah, mereka me- membuat suatu strategi, tidak ada komplainan ya, atau dan proses pelayanannya juga cepat ya. Nah, ini memang di sisi bisnis kecil ini promosi itu biasanya diambil dari biaya operasional ya, biaya awalnya gitu ya. Dari mulai kalau bisnis kecil itu dari mulai promosi yang dekat-dekat ya dengan lingkungannya. Nah, itu dulu kita juga sama ya untuk NFCom, itu kita melakukan promosi itu eh, ke lokasi yang dekat dengan cabang. Jadi kita petakan tuh mana aja target kita gitu ya. Nah, itu sama dengan ini ya, dengan bisnis kecil ini. Kalau ini dengan koran lokal, kita dulu juga sama dengan koran lokal, dengan spanduk ya, spanduk-spanduk dan lain sebagainya. Belum dulu itu belum ke web ya, belum booming kayak sekarang ya. Itu bauran pemasaran produk dengan lebih kepada bisnis kecil. Oke, teman-teman semua ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Hanifah. Oke, silakan Mbak. Mau nanya apa? Ini Pak, apakah komentar atau bintang pada suatu toko itu masuk ke dalam teknik pengumpulan data pada riset pasar atau tidak? Jika tidak, mengapa? Dan jika iya, dia masuk ke data sekunder atau primer? Terima kasih. Oh ya, makasih. Maksudnya bintang pada suatu startup ya? Iya, Oh ya, terus kan kadang ada komentarnya juga gitu. ya, ya. Eh, Oke, saya coba tanya, jawab ya, saya coba tanya. Oke, makasih Mbak Hanifah. Untuk untuk startup ya, ya teman-teman mungkin eh, lebih kepada kepuasan ya. Di situ kan ketika kita memilih apakah bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung kepuasan ya. Kepuasan dalam arti apakah pelayanannya baik, sangat baik, buruk, atau seperti apa gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam atau diolah ya, diolah dan itu adalah salah satu cara juga untuk eh, me- untuk ini ya, untuk konsumen agar mereka melakukan order dengan melihat jumlah kepuasan dari orang yang telah menggunakan jasanya gitu ya. Dan kalaupun seperti itu nanti prosesnya dari sisi pihak dari produsen itu akan mengolah ya, akan mengolah bahwasanya kalau nilai bintangnya banyak, otomatis orang akan lebih percaya, lebih memahami ya, bahwasanya beli di barang apa di produsen tersebut itu akan lebih orang akan lebih percaya lah seperti itu. Produknya sampai cepat, ada garansinya dan lain-lain. Nah, apakah itu masuk kategori data sekunder atau data primer ya? Itu tergantung kebutuhan dari sisi produsennya ya. Karena banyak sekali faktor, tidak hanya mungkin jumlah bintang ya, bisa jadi dengan cara yang lainnya. Nah, di sisi dari produsen itu tinggal mengolah saja. Kalau memang pengennya berdasarkan bintang, itu kan tinggal mengolah menggunakan misalnya SPSS misalnya. Oh, tapi harus terlihat juga jumlah maksimal pengguna dari produk yang ditawarkan. Contohnya gini, kalau di STT misalnya, di STT kan terlihat jumlah orangnya, gitu ya, mahasiswanya. Oh, mahasiswanya misalnya semester 1 misalnya, oh jumlahnya 600 misalnya. Itu terlihat dengan jumlah 600 kita bisa olah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil sampelnya secara acak itu juga bisa digunakan. Intinya apakah itu menggunakan primer atau sekunder tergantung dari kebutuhan dari produsennya, gitu ya, Mbak. Kalau misalnya oh dirasa saya ingin mengolah kepuasan pelanggan mahasiswa, udah jelas nih. Oh, berarti saya mengambil targetnya berapa? Targetnya adalah untuk yang semester 1 600 misalnya. Jelas ada 600 misalnya. Tapi kalau yang tadi di startup di Shopee katakanlah itu bisa berjuta-juta gitu ya. Artinya itu harus dipastikan dulu. Kalaupun misalnya oh saya hanya mengambil sampel saja, katakanlah sudah diproyeksikan misalnya sudah sejuta misalnya. Kita ngambil nggak usah banyak-banyak misalnya 100 misalnya. Ya, itu sebagai sampel untuk mewakili dari sejuta nggak masalah juga gitu ya. Nah, maksud saya adalah apakah ini data primer maupun sekunder itu tergantung dari produsennya gitu ya.
Kalau mau primer monggo aja bisa dilakukan itu. Tapi kalau sekunder bisa juga gitu ya, tergantung dari kebutuhan dari produsennya. Itu sih Mbak jawaban saya. Mudah-mudahan puas ya. Ya, silakan Mas Aditya Naufal. Mas, silakan Mas Aditya. Monggo. Oh enggak jadi ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya mau screenshot. Silakan Anda isikan presensi kehadirannya ke Google Form yang sudah saya share di absen ya, di absen. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri teman-teman semua ya. Semoga pemaparan materi tentang pemasaran dan perilaku konsumen ini mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman semua, dan harapan saya tolong juga dibaca-baca ya tentang pemasaran. Banyak sekali buku pemasaran kayak Kotler dan lain-lain ya, yang mungkin nanti bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Irfan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Suminar.